hari ini kita mau bikin bumbu dasar dari mie Aceh ya. Jadi kayak mie Aceh itu bumbu dasarnya itu ada jinten, pala, merica, kemudian ini cabai kering ya. Kemudian ini bawang merah sekitar 8-10 siung ya, bawang putihnya 4 siung. Kemudian saya tambahkan di sini variannya kita pakai cabai setan ya. Ini cabai merah ini ya, cabai merah Banyuwangi. Terus cabai merah Jawa ya, cabai rawit Jawa. Dan ini cabai merah sekitar 15 buah. Cabainya selera ya. Nah, sama satu lagi itu dia bumbunya ada udang ya. Udangnya itu sekitar segenggam gitu deh. Nah, itu yang bikin dia enak sebenarnya udangnya itu. Nah, ini bumbu dasar ya, belum bumbu tambahan. Nanti kalau bumbu tambahannya dia ada, kita tumis bawang putih, bawang merah, ada tambahan-tambahan lain ya yang di luar bumbu dasar ini. Kalau bumbu dasar ini kan kita ngambil sedikit buat campurannya. Jadi langsung aja ya, kita mau haluskan semua bahan ini beserta udang ya. Udangnya boleh pakai udang apa namanya, udang rebon gitu juga boleh, udang apa namanya, udang venom, udang besar, udang itu pokoknya udang deh, itu juga boleh ya. Kalau misalnya nggak punya udang pakai terasi juga sebenarnya boleh juga sih. Oke, langsung aja ya kita haluskan semua ini. Nanti setelah tambahkan sedikit minyak buat menumis ya, karena bumbunya terus tuh. Oh ya, satu lagi kita lupa, ini adalah kemiri. Nanti kita cek kemiri kita ada nggak. Dia kemiri, pakai kemiri sekitar 4 buah ya. Ini kita lupa nih, belum masukin kemiri. Oke, nah ini semua bahan udah kita haluskan ya. Tadi bumbu kemiri dan lain sebagainya. Jadi kita blender. Kita yang untuk rempah-rempah kita giling dulu sebelum kita blender ya. Kayak kepala, jinten sama lada apa namanya? Lada bulat, cabai black pepper, terus sama kemiri itu kita haluskan dulu sebelum kita blender ya. Sisanya kita masukin ke blender, kita tambahkan sedikit air dan minyak ya, karena udah kasih pakai minyak, jadi minyaknya nggak usah terlalu banyak lagi untuk menumis ya. Masukin sedikit. Tekan tunggu panas sedikit ya. Langsung aja kita tumis. Ini kita tumis sampai kering ya. Jangan lupa diaduk-aduk juga. Nah, ini aromanya enak banget ya. Ini karena ada kemiri nanti dia lebih kental ya daripada sekarang. Jadi jangan lupa diaduk-aduk terus. Ini karena ada air jadi dimasaknya sampai agak kering ya guys. Ini kita masak sekitar 5 menit ya. Ini pedasnya double ya, dari cabai setan, dari sebenarnya nggak boleh sebut cabai setan kali ya, karena nanti merusak tatanan Islami, sama kita nggak boleh menghargai makanan dengan sebutan jelek ya. Jadi cabai rawit Banyuwangi aja ya tersebut ya, cabai rawit Banyuwangi atau cabai rawit Jawa. Nah terus namanya dari black pepper atau cabai lada hitam, itu pedasnya 2 kali, tambah lagi sama cabai yang udah dikeringkan ya. Untuk resep cabai yang udah dikeringkan, tips membuatnya kita masih beli di bagian komen nanti ya, silahkan dicek. Itu cabai bubuknya homemade kok, kita bikin sendiri. Nah, ini bisa dipakai untuk sekitar 10 porsi makanan ya, 10 porsi mie. Kita masak sampai nanti dia agak kering lagi ya, sampai jangan lupa diaduk-aduk karena dia agak kental kayak pakai kacang gitu ya, tapi dia pakainya kemiri. Ini untuk fungsinya mengentalkan bumbu-bumbu. Kalau misalnya kita bikin asam pedas, bikin makan makanan yang nggak pakai santan biar dia lebih kental, itu pakainya kemiri. Ini enak banget aromanya ya.
sedimennya jadi keluar ya. Oh iya, jangan lupa tambahkan garam ya. Kalau misalnya mau pakai penyedap silahkan, sesuai selera ya. Tapi sebenarnya nggak pakai penyedap pun dari udang dia rasanya udah enak ya, udah sedap ya. Kalau misalnya nggak punya udang boleh pakai rebon, boleh pakai terasi. Cuma terasi aromanya yang kurang pas ya kalau menurut saya ya. Tapi pakainya udang segar itu lebih nikmat. Pakainya agak 1 genggam aja untuk bumbu dasar. Nanti kalau mau ditambahkan lagi di bagian topping itu boleh. Jadi yang mau makan mie Aceh, pastikan dulu, tanya dulu ke abangnya, bumbunya pakai udang nggak bang? Soalnya ada kan yang alergi udang kan, kalau makan mie Aceh, nah tulang-tulangnya udah lengkap, udah nggak fit badannya, itu harus diperhatikan ya. Terlihat nggak pakai udang, tapi ternyata pakai udang. Ini kita masak sekitar 5 menit lagi ya guys. Nah ini ya udah 5 menit kemudian ya, ini udah bisa dimatikan apinya, ini udah bisa dipakai ya. Ini kita mau dinginkan, nanti kita mau pindahkan ke tempat penyimpanan karena nanti ini bisa disimpan di dalam kulkas, bisa dipakai kapan perlu ya. Nah ini apa namanya, ini bisa buat 10 porsi itu ya, apa namanya, di Aceh ya. Jadi pembuatan masing-masing nanti garamnya disesuaikan lagi ya. Kalau mau pakai penyedap boleh, silahkan disesuaikan dengan lidah masing-masing. Tapi kadang kalau pakai penyedap itu penyedapnya nggak sesuai dengan lidah, apa namanya, kayak bikin sayur asem dikasih kaldu jamur itu rasanya kayaknya kurang pas ya. Apalagi dikasih penyedap itu pasti biasanya ada yang komplain, kok rasanya nggak kayak apa namanya, kok rasanya nggak kayak sayur asem, nah, kayak gitu. Kan ini kita diamkan dulu, kita dinginkan, nanti kita simpan ya di dalam kulkasnya. Ini dia ya bumbu dasarnya ya. Nah ini nanti bisa kita simpan dan kita gunakan kalau diperlukan ya. Ini kita simpan dalam kulkas, jangan lupa ditutup ya untuk hindari terkontaminasi dengan bahan-bahan lain.